Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Haryadi dengan NIM 10210009. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang ERD, LRS, dan pembuatan database untuk penyewaan kamar kos. Untuk nama kelompoknya ada Bagas Haryadi, yaitu saya. Terus yang kedua ada Muhammad Fajar Asidik dengan NIM 10.1.0025. Yang ketiga Mauladafa Fiska Wibowo dengan NIM 10.21.006. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang ERD. Untuk ERD itu ialah singkatan dari Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas. Ialah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atribut secara detail. Untuk gambarnya seperti berikut. Dan untuk penjelasannya yaitu yang pertama ada penyebutan atribut masing-masing dari entitas. Entitas pertama yaitu ada pemilik kos. Atributnya ada biaya kos, alamat kos, nama pemilik. Terus entitas yang kedua ada kamar kos. Atributnya ada tipe kamar, fasilitas kamar, sistem pembayaran. Yang ketiga entitas penyewa kos. Atributnya ada nama penyewa, kesanggupan membayar, KTP, dan nama penyewa. Terus yang B, jelaskan hubungan antar entitas. Pemilik kos menawarkan kamar kos. Kamar kos disewa oleh penyewa kamar kos. Pemilik kos menawarkan kamar kos kepada penyewa kos. C. Jelaskan kardinalitas relasi antar entitas. Pemilik kos menawarkan kamar kos dilambangkan dengan kardinalitas 1 to m atau bisa disebut dengan one to many yang artinya pemilik kos bisa menawarkan banyak kamar kos. Terus yang kedua ada kamar kos disewa oleh penyewa kos dilambangkan dengan kardinalitas m to 1 atau bisa disebut dengan many to one yang artinya setiap penyewa kos atau pengunjung dapat menyewa lebih dari satu kamar kos. Baik, berikut ialah penjelasan RD dari saya. Seterusnya LRS bisa dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Asidik dengan kode NIM 10210025. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dan LRS dengan tema penyewaan kamar kos. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang LRS. LRS atau Logical Record Structure merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan IRD dan ke LRS melalui proses kardinalitas. Setelah menggambarkan IR diagram, selanjutnya kita akan mentransformasikan IR diagram tersebut ke Logical Record Structure atau LRS. Aturan-aturan yang berlaku untuk mentransformasikan IR diagram ke LRS sebagai berikut. Yang pertama, setiap entity akan diubah ke bentuk sebuah kotak, dengan nama entity berada di bagian atas kotak, dan atributnya berada di tengah kotak. Sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bersama entity. Terkadang bisa juga secara terpisah dalam sebuah kotak tersendiri. Ini adalah contoh dari diagram LRS. Ini adalah contoh diagram LRS dari diagram IRD di atas. Yang pertama di sini ada pemilik kos, memiliki atribut biaya kos, alamat kos, dan nama pemilik. Yang kedua ada kamar kos,
memiliki atribut tipe kamar, fasilitas kamar, dan sistem pembayaran. Yang ketiga, di sini ada penyewa yang memiliki atribut nama penyewa, KTP, kesanggupan membayar, dan peraturan kos. Sekian penjelasan tentang IRD dan LRS dalam tabel penyewaan kamar kos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulda Fauzi Bowo dengan NIM 10210006. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang penggunaan perintah MySQL. Penjabaran langkah-langkah pembuatan database melalui PHP-MyAdmin dan akan menggunakan perintah MySQL untuk insert, update, delete, select, dan join. Yang pertama, buka PHP-MyAdmin, lalu buat database baru dengan nama penyewaan kamar kos, lalu tampilkan database. Di sini adalah menu dari PHP-MyAdmin. Kita buat penyewaan database dengan nama penyewaan kamar kos, lalu klik create, dan akan muncul di sini database-nya. Lalu buat tabel pemilik kos di dalam database penyewaan kamar kos, yang terdiri dari ID, nama pemilik, alamat kos, biaya sewa. Jangan lupa isikan tipe dan length value. Lalu buat tabel kamar kos di dalam database penyewaan kamar kos. Di sini ada ID, tipe kamar kos, fasilitas kamar, dan sistem pembayaran. Jangan lupa isikan tipe dan length value. Lalu buat tabel penyewa kos di dalam database penyewaan kamar kos yang berisikan ID, nama penyewa, KTP, kesanggupan bayar, dan peraturan kos. Jangan lupa isi tipe dan length value. Kemudian tampilkan struktur masing-masing tabel. Yang pertama ada tabel pemilik kos. Di sini ada ID dengan tipe in, nama pemilik dengan tipe varchar, alamat kos dengan tipe varchar, biaya sewa dengan tipe in. Lalu ID dengan auto increment dan pastinya primary key. Yang kedua ada tabel kamar kos yang terdiri dari ID, tipe in, tipe kamar kos, tipe varchar, fasilitas kamar dengan tipe varchar, sistem pembayaran dengan tipe varchar. ID di sini primary key dan auto increment. Auto increment ini adalah agar bisa terus berlanjut sampai kapanpun tanpa kita isi. Jadi otomatis akan keisi. Lalu yang ketiga ada tabel penyewa kos yang terdiri dari ID, nama penyewa, KTP, kesanggupan bayar, dan peraturan kos. Dengan tipe in, varchar, 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 dan varchar. Yang ke-8, isikan data pada tabel pemilik kos, tampilkan seluruh record pada tabel pemilik kos. Untuk mengisikan data di tabel pemilik kos, akan ada perintah insert. Di sini adalah insert into pemilik kos. Pemilik kos ini adalah tabelnya. Nama pemilik, alamat kos, dan biaya sewa. Value ini adalah isinya. Ahmad Supardi, nama pemilik, alamat kosnya Jalan Amawah, biaya sewanya 600.000. Kita juga bisa menambahkannya lagi. Dan di sini akan menampilkan seluruh record pada tabel pemilik kos dengan perintah select bintang from pemilik kos. Bintang di sini adalah all. Jadi maksudnya adalah select itu menampilkan semua dari tabel pemilik kos ini. Dan di sini adalah isi dari tabelnya. Ada Ahmad Supardi Pada dan Saiful Anwar Subakti. Yang ke-10, isikan data pada tabel kamar kos dan tampilkan seluruh record pada tabel kamar kos. Perintahnya sama untuk mengisikan data dengan insert into kamar kos, tipe kamar kos, fasilitas kamar, sistem pembayaran. Value-nya ini adalah isinya. Dan untuk menampilkannya, select all from kamar kos dan akan menampilkan dari isi tabel kamar kos.
Yang ke-12, isikan data pada tabel penyewa kos. Tampilkan seluruh record pada tabel penyewa kos. Sama seperti tadi, untuk mengisikan kita menggunakan perintah insert, dan untuk menampilkan kita menggunakan perintah select all from. Yang ke-14, update satu record pada tabel kamar kos. Untuk mengupdate, kita menggunakan perintah update kamar kos. Kamar kos ini adalah tabelnya. Set. Set itu adalah untuk mengeset fasilitas kamar menjadi kipas, kasur, TV, dan kamar mandi. Di mana where ID-nya kedua, di mana yang terpilih yang ID-nya nomor 2. Lalu ada delete satu record pada tabel kamar kos. Untuk delete, kita menggunakan perintah delete from kamar kos tabelnya where ID 2, di mana ID-nya nomor 2. Insert satu record pada tabel kamar kos. Insert sama kayak tadi, insert into tabelnya kamar kos. Ini adalah value-nya, namanya, tipe, fasilitas, sistem pembayaran, dan value-nya ini adalah isinya. Lalu tampilkan seluruh record dari tabel kamar kos. Kita akan menampilkan perintah sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Select all from kamar kos. Lalu gabungkan tabel pemilik kos dan penyewa kos dan tampilkan hasilnya. Untuk menggabungkan, kita menggunakan perintah join. Biasanya inner join. Untuk menampilkannya dan menggabungkannya sama seperti sebelumnya menggunakan perintah select. Di sini adalah isi dari tabelnya. Lalu form tabelnya pemilik kos. Inner join. Inner join ini adalah untuk menggabungkan antara tabel pemilik kos dengan tabel penyewa kos. On pemilik kos ID dan penyewa kos ID. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah gabungan dari tabel pemilik kos dan tabel penyewa kos. Ada Ahmad Supardipada sebagai nama pemilik dan ada Agus Subagus sebagai nama penyewa. Proses pembuatan database dan memasukkan data ke dalam tabel sudah selesai. Dan dengan adanya database, data-data akan tersimpan secara rapi dan tersusun dengan baik. Sepertinya cukup sampai di sini presentasi dari saya dan tim saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.